Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Setiawati dengan NIM 2311249. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video saya tentang makalah inovasi dan kreativitas dalam pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang inovasi. Pendidikan Islam adalah serta proses yang bertujuan untuk membentuk manusia secara menyeluruh, mencakup aspek keimanan, praktik ibadah, adab, serta pengembangan kecerdasan. Adapun bagian pentingnya inovasi dan kreativitas dalam pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. Pentingnya inovasi dan kreativitas dalam pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan di tengah pembaruan aman yang cepat. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan ajaran agama, tetapi juga untuk membekali siswa agar mampu mengerti, mengaplikasikan, dan mengalirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Secara epistemologi, istilah inovasi berasal dari kata innovation yang berarti pembaruan atau memperkenalkan hal-hal baru. Inovasi sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam melalui pembaruan dalam metode, strategi, dan sistem pembelajaran. Dengan adanya inovasi, pembelajaran pendidikan agama Islam dirancang agar lebih maju lagi dalam menghadapi perubahan sosial dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan serta teknologi. Pendidikan Islam perlu bersikap fleksibel agar tetap dapat memenuhi tuntunan zaman. Oleh karena itu, inovasi dan kreativitas menjadi bagian krusial dalam pengembangan pendidikan Islam. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Delka dengan NIM 2311248. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang saya Wina Setiawati. Yang ketiga yaitu mengembangkan rencana inovasi dan kreativitas yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan Islam. Yang artinya di sini yaitu pengembangan rencana inovasi dan kreativitas dalam pendidikan Islam adalah langkah strategis untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Kemudian yang poin yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan pendidikan Islam. Di sini yang dimaksud dengan analisis kebutuhan pendidikan Islam yaitu langkah pertama dalam merancang rencana inovasi dan kreativitas adalah melakukan analisis kebutuhan secara menyeluruh. Dan analisis ini mencakup kebutuhan siswa, pengajar, kurikulum, fasilitas, serta tantangan dari lingkungan sosial maupun budaya. Kemudian yang kedua ada persiapan tujuan inovasi dan kreativitas, yang artinya di sini setelah kebutuhan pendidikan teridentifikasi, langkah selanjutnya yaitu menetapkan tujuan inovasi tersebut dan kreativitas dengan jelas dan dapat diukur dengan tujuan. Ini harus segala dengan sasaran pendidikan Islam, yaitu menciptakan individu yang beriman, berpengetahuan, dan berakhlak baik. Kemudian yang ketiga itu ada pengembangan kurikulum yang inovatif dan integratif. Di sini yaitu kurikulum adalah jantung dari proses pendidikan, sehingga inovasi dan kreativitas harus tercermin dalam pengembangannya. Kemudian ada poin keempat yaitu pengembangan metode dan strategi pembelajaran kreatif. Di sini artinya metode dan strategi pembelajaran adalah elemen kunci dalam keberhasilan inovasi pendidikan Islam. Para guru dituntut untuk menciptakan metode pembelajaran yang kreatif seperti pembelajaran berbasis masalah, diskusi,
efektif, kolaborasi dan proyek atau yang lain-lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu peningkatan kompetensi dan kreativitas pendidik. Yang artinya di sini keberhasilan inovasi dalam pendidikan Islam sangat bergantung pada mutu para pendidik. Oleh karena itu, rencana inovasi sebaiknya mencakup program pengembangan kapasitas guru di berbagai aspek termasuk pedagogis, profesional, sosial, dan spiritual. Kemudian poin yang terakhir yaitu ada evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Yang artinya di sini tahapan terakhir dalam merancang inovasi dan kreativitas adalah evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk menilai seberapa efektif inovasi yang telah diterapkan, baik dari segi proses maupun hasil belajarnya. Hasil dari evaluasi ini dan selanjutnya dijadikan sebagai landasan untuk perbaikan dan pengembangan yang lebih lanjut. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.